mau lulus SNBT 2025 dan masuk kampus impian, tapi masih bingung tentang pola soal yang biasanya muncul di SNBT? Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas berbagai contoh soal dari berbagai subtes yang biasanya muncul di SNBT. Yang akan kita bahas adalah penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran logis. Jadi pastikan kamu simak video sampai akhir, biar siapa tahu bisa meningkatkan peluang kamu untuk lolos ke kampus impian. Setiap tahun banyak sekali peserta UTBK yang gagal masuk ke kampus impian. Kira-kira kenapa ya alasannya? Yang pertama, mereka kurang memahami pola soal yang biasa muncul di UTBK SNBT. Yang kedua, karena tidak memahami pola, mereka tidak mempunyai juga strategi yang tepat dan juga efisien dalam menjawab masing-masing soal. Dan yang ketiga, karena mereka bingung dengan strategi apa yang harus digunakan, mereka jadi jarang latihan soal dan melaksanakan simulasi yang mirip dengan tes aslinya. Padahal, dengan latihan yang tepat dan juga persiapan yang matang, kamu dapat menghindari kesalahan-kesalahan minim yang seperti itu. Dan kami akan pastikan kamu tidak akan jadi salah satu di antara mereka yang gagal. Jadi, yuk langsung saja kita bahas soal-soal yang biasa muncul di UTBK. Oke teman-teman, kita akan bahas soal pertama, ini seputar penalaran matematika. Nah, di sini terdapat soal ya. Jika X plus Y sama dengan 10 dan X min Y adalah 4, maka nilai X kali Y adalah, nah kita akan coba menjawab soal berikut ya teman-teman. Kita akan perbesar terlebih dahulu. Diketahui ya, tadi diketahui X ditambah Y sama dengan 10 dan X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, di sini ketika kita menemukan soal seperti ini, kita hanya perlu menjumlahkan terlebih dahulu nih teman-teman. Operasi yang ada di sini. Jadi kita akan jumlahkan nih. X plus Y ditambah X min Y. Sama dengan ini 10 ditambah 4, 14 ya teman-teman. Oke, ketika kita sudah menemukan seperti ini ya, sudah dijumlahkan, kita akan melanjutkan operasi dengan X ditambah X itu jadinya 2X ya teman-teman. Lalu Y-nya hilang karena positif dikurang negatif, jadi 1 ya hilang gitu. Kemudian kita tulis 14. Nah, di sini kita tahu ada 2X sama dengan 14. Untuk membuat koefisien X ini jadi tunggal, kita akan menghilangkan angka 2-nya dengan cara membagikannya dengan angka yang ada di ruas kanan. Jadi kita tuliskan X 14 dibagi 2. Jadi kita tahu bahwa X-nya adalah 7. Nah, ini kita sudah temukan ya, X-nya adalah 7. Ketika kita sudah menemukan angka atau nilai dari X, kita langsung aja mensubstitusikan persamaan yang ke ini ya, kita gunakan yang ini. Tadi kita tahu bahwa X ditambah Y sama dengan 10. Nah, sekarang kita tahu bahwa X-nya adalah 7. Kita langsung aja gunakan 7 ditambah Y sama dengan 10. Nah, kita bisa langsung menggunakan ini ya, Y sama dengan 10 dikurang 7. Ingat ya teman-teman, ketika pindah ruas itu maka ininya juga berubah ya teman-teman. Kalau di sini positif, ke sini negatif. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, kita tahu bahwa Y-nya adalah 3. Sedangkan pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah ini. Nilai X kali Y sama dengan, kita sudah menemukan X-nya, sudah menemukan juga Y-nya. Artinya kita langsung kalikan saja. 7 dikali Y-nya adalah 3 sama dengan 21. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya teman-teman, ini seputar literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya pertanyaannya. Di sini ketika teman-teman mengerjakan soal literasi, jangan dibaca teksnya secara keseluruhan. Jadi baca terlebih dahulu pertanyaannya. Simpulan yang tepat dari teks di atas adalah, nah kita tahu bahwa di sini pertanyaannya seputar kesimpulan. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ya, menggunakan metode yang cepat, yaitu membaca cepat, skimming. Kita lihat, kurangnya literasi keuangan di masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran dalam mengelola keuangan secara bijak. Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya perencanaan keuangan. Nah, ketika kita sudah membaca cepat, kita tahu bahwa ini jawabannya adalah yang B. Kurangnya literasi keuangan menyebabkan kesadaran finansial menurun. Dan di sini ditandai dengan ini ya teman-teman. Rendahnya kesadaran dalam mengelola keuangan. Artinya di sini rendahnya itu menunjukkan juga menurun. Jadi ada sinonim yang menunjukkan makna yang sama. Jadi pintar-pintar untuk mencari sinonim juga ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas soal ketiga ya, ini seputar literasi dalam bahasa Inggris. Nah, sama ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris pun dibaca terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah what is the main idea of the passage? Main idea di sini artinya kita harus menemukan
gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah teks. Biasanya dibaca dari kalimat pertama di sebuah paragraf. Di sini disebutkan bahwa many scientists believe that the climate change is caused by human activities, such as burning fossil fuels. Nah, di sini kita tahu ya bahwa ide utamanya atau paragraf pertama ini membahas seputar adanya penemuan atau kepercayaan dari ilmuwan yang memahami bahwa climate change itu disebabkan oleh human activities atau aktivitas manusia di bumi gitu. Nah, salah satunya adalah pembakaran bahan bakar. Nah, kita tahu bahwa jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B. Human activities contribute to climate change. Nah, di sini ada kata contribute juga ya teman-teman, yang mana menggantikan is caused by human activities. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, yang keempat kita akan bahas soal seputar penalaran logis. Nah, di sini terdapat dua premis nih teman-teman. Premis yang pertama, kita lihat bahwa tulisannya adalah jika semua siswa yang rajin belajar mendapatkan nilai bagus dan Budi mendapatkan nilai bagus, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita punya dua premis ya teman-teman, bahwa premis pertama itu menyatakan semua siswa yang rajin belajar mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi tidak disebutkan ya teman-teman bahwa semua yang mendapatkan nilai bagus itu pasti rajin belajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Budi mungkin rajin belajar. Oke, ini adalah soal terakhir teman-teman seputar penalaran kuantitatif. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 25% untuk setiap pembelian barang elektronik. Jika harga sebuah laptop adalah 12 juta, maka harga setelah diskon adalah, nah ini kita harus menjumlahkan atau menggunakan metode menghitung diskon terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan perbesar dulu dan kita akan kerjakan. Nah, kita tahu ya bahwa diskon yang diberikan itu ada 25% ya. Sedangkan laptop yang dijual tadi ada berapa? Harganya 12 juta rupiah. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus menghitung dulu berapa besaran diskon atau berapa besaran si 25% ini gitu. Jadi kita akan coba hitung dulu ya teman-teman. 25% dikalikan dulu 12 juta. Hasilnya di sini adalah 3 juta rupiah. Nah, harga setelah diskon artinya kita kan sudah menemukan ya 25% dari 12 juta itu adalah 3 juta rupiah. Nah, ini adalah besaran diskon si 25% yang tadi gitu. Ketika teman-teman sudah menemukan, artinya teman-teman langsung saja mengurangi harga asli dengan besaran diskon yang sudah kita ketahui. 3 juta ya. Jadi kita akan kurangi 12 juta dikurang 3 juta itu adalah 9 juta rupiah. Jadi kalau di opsi jawaban kita tahu bahwa opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita langsung dari tanda terlebih dahulu. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman contoh-contoh soal yang biasa muncul di SNBT berdasarkan subtesnya. Tadi kita belajar ada penalaran matematika, lalu literasi, dan juga penalaran logis ya. Gimana? Mudah kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dan masih butuh latihan, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Cerebrum yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Di sana kamu akan mendapatkan latihan soal dan juga simulasi yang dilengkapi dengan pembahasan secara komprehensif. Selain itu ada juga materi yang mendukung juga nih persiapan kamu biar lebih paham dengan teori dasar yang ada di masing-masing subtes. Selain itu akan ada juga nih live class yang dibimbing dengan tutor profesional. Gimana? Menggiurkan kan? Kalau kayak gitu yuk langsung aja download aplikasi Cerebrum sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.